Fakta winger Manchester United Anthony Santos bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia U19 setelah timnas Malaysia hajar Singapura. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA, netizen endus sinyal positif bagi timnas Indonesia. Media Vietnam ogah jagokan timnas Indonesia U19 setelah timnas Vietnam U19 tersingkir. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Fakta winger Manchester United Anthony Santos bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Pengamat sepak bola lokal, Roni Pangemanan, menjawab rumor Anthony Santos akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar Anthony Matheus dos Santos hendak dinaturalisasi sempat muncul di media sosial. Hal itu pun sampai ke telinga Bung Ropan sapaan akrab Roni yang kerap membahas isu-isu terhangat seputar pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi. Sang pengamat membenarkan PSSI tengah mencari pemain keturunan di lini serang untuk memperkuat timnas Indonesia. Soal kebenaran rumor Anthony, ia sempat bertanya kepada Erick. Namun, ketum PSSI itu tidak memberikan jawaban. Ropan lalu mengatakan mustahil Anthony dinaturalisasi menjadi WNI. Bisa dipastikan kabar tersebut tidak benar alias hoaks. Anthony memang mustahil dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, pemain berusia 24 tahun itu telah tampil sebanyak 20 kali di timnas Brasil, yang mana melebihi jumlah minimal yang ditentukan FIFA jika seorang pemain hendak dinaturalisasi. Belum lagi, Anthony juga tidak punya darah keturunan Indonesia sama sekali. Ia jelas tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan menjadi WNI sesuai undang-undang yang berlaku. Belum lagi pula, rumor mengenai Anthony yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI tersebut beredar di media sosial. Bisa dipastikan hal tersebut merupakan lelucon belaka mengingat penurunan performa yang dialami ex-Ajax Amsterdam itu belakangan ini. Penampilan angin-anginan di Man United sepanjang musim 2023-2024 berakibat tidak dipanggilnya Anthony ke skuad timnas Brasil di Copa America lalu. Ia kini juga harus berjuang keras merebut tempat di skuad asuhan Erik ten Hag lantaran Jadon Sancho sudah kembali dari masa peminjaman. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia U19 setelah timnas Malaysia U19 hajar Singapura U19. Masyarakat Malaysia meledek timnas Indonesia U19 setelah timnas Malaysia U19 menghajar Singapura U19 dengan skor 5-0 di matchday kedua grup C Piala AFF U19 2024. Berkomentar di unggahan akun Facebook ASEAN Football, salah satu netizen Malaysia menyebut timnas Indonesia U19 panik setelah kemenangan sensasional skuad Harimau Muda julukan timnas Malaysia U19. Seperti biasa, netizen Indonesia dan Malaysia memang tak pernah akur. Tiap kali timnas Indonesia dan Malaysia kelar melakoni pertandingan, netizen Indonesia dan Malaysia selalu adu komentar. Perang komentar bakal semakin memanas karena timnas Indonesia U19 dan timnas Malaysia U19 berpotensi bertemu di semifinal Piala AFF U19 2024. Duel ini tercipta jika timnas Indonesia U19 finish sebagai juara grup A dan Malaysia U19 keluar sebagai juara grup C. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA, netizen endus sinyal positif bagi timnas Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir belum lama ini membagikan momen bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Via Instagram pribadinya, Erick Thohir mengabarkan dirinya bertemu dengan Gianni Infantino. Keduanya foto bersama memegang badge FIFA. Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN ini juga membahas kepercayaan FIFA kepada Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kemudian prestasi timnas Indonesia U23 yang bisa mencapai semifinal Piala Asia U23. Untuk tim senior mampu melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini disebut tidak lepas dari perhatian dan dukungan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasihnya. Menariknya pertemuan Erick Thohir dan Infantino membuat netizen heboh.
Banyak yang beranggapan ini adalah tanda positif agar masalah Maarten Paes segera selesai. Pasalnya Maarten Paes masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal aturan FIFA. Nah, dengan bertemunya Ketum PSSI dan Presiden FIFA, maka masalah ini dianggap netizen bisa segera menemui titik temu. Media Vietnam ogah jagokan timnas Indonesia U19, setelah timnas Vietnam U19 tersingkir. Media Vietnam, Soha VN, ogah menjagokan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U-19 setelah timnas Vietnam U19 tersingkir dari turnamen tahunan tersebut. Soha VN menegaskan, timnas Australia U19 dan timnas Malaysia U19 masih jadi kandidat terkuat juara Piala AFF U19 2024. Timnas Vietnam yang datang dengan kepercayaan diri tinggi, hancur lebur di Piala AFF U19 2024. Di dua laga awal grup B Piala AFF U19, timnas Vietnam bermain 1-1 dengan Myanmar U19 dan tumbang 2-6 dari Australia U19. Hasil itu membuat Vietnam U19 dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024, baik sebagai juara maupun runner-up grup. Karena itu, Soha VN langsung mengalihkan perhatiannya dari timnas Vietnam ke kontestan lain di Piala AFF U19. Mereka memandang timnas Malaysia dan timnas Australia U19 sebagai calon kuat juara Piala AFF karena dua hal, yakni performa terkini dan sejarah. Timnas Malaysia dan timnas Australia sama-sama menang telak di dua laga awal fase grup. Australia U19 menang 6-0 atas runner-up Piala AFF 2022 Laos U19, serta menghajar Vietnam dengan skor 6-2. Sementara Malaysia, menang 11-0 atas Brunei Darussalam serta menggilas Singapura U19 dengan skor 5-0. Malaysia hanya membutuhkan hasil imbang kontra Thailand U19 di laga pamungkas grup C pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024 sore untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup. Kekalahan bahkan sudah cukup meloloskan Malaysia U19 ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Di sisi lain, Australia sudah lolos ke semifinal Piala AFF U19 lewat status juara grup B. Bagaimana dengan faktor sejarah? Dalam 5 edisi terkini Piala AFF U19, Australia dan Malaysia sama-sama 2 kali juara. Edisi terakhir yang digelar di Indonesia pada 2022, Malaysia U19 yang keluar sebagai juara.